Tapi ketika ada waktu, kesempatan diberikan kepada 500 orang, 1 orang yang ambil. Dan sejak itu saya baru ngerti, oh lagu tema Bapa bisa memberkati orang. Maka lahir lagu berikutnya. Kau beri yang ku minta. Oh ini pasti tahu lah, ini lagu sejuta umat Bapak Ibu Saudara ya. Tapi artinya kalau dulu waktu dan itu bukan dari saya loh. Ternyata itu gak random. Bapak Ibu Saudara tangkap? Gak random. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu seketika waktu itu saya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Gak ada yang mau rekam Tuhan, kapan? Ternyata waktu ada PR itu yang diberikan, ada waktu, ada kesempatan ku ambil dan aku makin enlarge. Makin ngerti tuh bikin lagu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan menyerah. Seringkali hal-hal kecil kita ignore. Makanya kalau orang ignore hal kecil gak pernah akan taruh di tangan Tuhan. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang hanya butuh anak kecil yang bangga punya 5 roti 2 ikan. Coba pikir-pikir, emang orang besar gak bawa bekal? Gak mungkin lah. Tuhan Yesus itu kalau khotbah lama, dari tempat ke tempat semua kan ngikutin tuh. Gak mungkin gak bawa bekal. Kenapa yang orang dewasa gak angkat tangan? Karena mereka merasa terlalu kecil. Malu lah, 5.000. Masa ini bisa kasih makan? Kalau anak kecil, yang penting tangannya itu berharga. Itu mamanya yang kasih bekal. Siapa yang punya? Saya! Langsung gitu ya, anak sekolah minggu tuh ya. Saya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita anggap yang ini memang betul kecil, tapi kalau kita hargai, pasti kita taruh tangan Tuhan. Dan kalau taruh tangan Tuhan akan berkembang. Yang terakhir adalah audience. Bapak Ibu Saudara itu, penonton itu adalah faktor penting untuk membuat orang menang. Ya, kenapa? Jadi penyemangat. Saya ingat Ibu Imelda Wiguna bilang gini, udah mau kalah kan dulu sama bulu tangkis Cina ya. Kan ngeri tuh kalau udah olahragawan dari Cina datang tuh dibabat habis orang Indonesia. Sudah mau kalah tapi mendengar kata dia gini, pembulu tangkis Cina ya. Itu kan ngeri kan kalau tanding lawan pembulu tangkis Cina. Tapi penonton Istora lebih ngeri dari pemain bulu tangkis dari Cina. Karena kalau menang tepuk tangan sorak semua, kan dulu mainnya di Istora. Wah, satu Istora itu. Tapi begitu drop shotnya nyangkut, langsung satu Istora ngomong, goblok. Pulang kampung sana macul. Loh saudara, pebulu tangkis suruh macul. Jadi daripada disuruh macul, wah semangat. Seringkan itu lim streaking sudah 13-2. Wih, gak mungkin menang. Kok bisa menang? Karena melihat audience ya, itu yang menyemangati. Ayo, apalagi kalau bisa. Hal suiso gitu kan kalau bahasa Korea. Bisa. Nah saudara lihat Ibrani pasal 12 katakan ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Martir ya. Martir artinya orang yang sudah gak ada. Yang mengelilingi kita, bayangkan seperti stadion. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun. Seringkali kalau keadaan belum terjadi, saudara-saudara, kita tuh udah mau nyerah. Tapi lihat, ini martir ini, itu ada di Ibrani pasal 11. Orang-orang yang pernah nunggu lama, dari Abraham, dari Daud, dari banyak orang yang tercantum namanya di Ibrani 11. Orang-orang yang sudah tidak ada sekarang, tapi punya Tuhan yang sama dengan yang kita sembah, dan mereka bisa menang. Jadi itu seperti supporter seolah-olah, wah kami dulu bisa, masa kamu gak bisa, kita kan punya Tuhan yang sama. Tapi ada lagi satu lagi saudara, itu kan yang udah gak ada kan. Kita belajar dari kesaksian hidup mereka. Mereka bisa, kita juga bisa. Tapi coba kita lihat ketika Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya dia bisa tekun. Tuhan Yesus bilang begini dalam Ibrani pasal 12 ayat terakhir. Gimana cara Tuhan bisa tekun? Ayat 12, 2b-nya, Ibrani pasal 12 ayat 2b. Tuhan Yesus itu mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib. Coba ayat terakhir. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Berat sekali waktu dia lakukan untuk pikul salib. Tapi kenapa dia tekun? Karena dia menunjukkan pandangannya keluar dirinya. Ada sukacita kalau orang-orang itu diselamatkan. Jadi berat pun tanggung semuanya. Tapi dia tekun pikul salib. Ini rahasia besar Bapak Ibu Saudara. Kalau rasanya kita mau menyerah. Kalau kita lihat diri kita mudah untuk nyerah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tujukan kepada orang lain. Berapa banyak orang lain di luar sana. Ketika nanti aku menang dari sini, aku bisa saksikan.
Jadi pandangan kita tujukan kepada orang lain. Waktu saya nggak ngeliat jalan keluar, saya udah mau menyerah, saya ngomong kayak gini sama Tuhan, Tuhan aku minta, aku nggak ada minta uang, aku nggak ada minta popularitas, aku nggak ada minta apapun. Aku hanya minta Tuhan genapi supaya aku bisa bersaksi kepada banyak orang. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Jadi ketika saya tujukan kepada orang lain, padahal saya nggak punya bayangan pelayanan nanti akan seperti apa. Aku akan bersaksi bahwa Tuhan yang buat aku nunggu lama, yang rasanya membuat hidupku menderita, itu kalau sudah berjanji pasti ditepati. Aku mau saksi. Dan itu kejadian Bapak Ibu Saudara. Kejadian. Apa yang saya lihat di masa lalu, saya nggak bisa bayangkan orang-orangnya. Siapa yang kelak melalui hidup saya yang sederhana, hidup saya yang talenta satu ini dia diberkati. Saya akhiri dengan kesaksian. Suatu ketika saya diundang, sesudah saya jadi pelayan firman, ya saya singkat aja ceritanya, jadi pelayan firman dan masih status penyanyi rohani. Saya diundang Natal sebuah bank, Pak. Ada direktur utamanya, sekarang jadi CEO. Dan kemudian saya khotbah, kan suruh nyanyi. Jadi karena nyanyi saya lagu Bapa yang Kekal, kesaksian. Dan selesai, kan ini Natal kan, gak mungkin lah nangis-nangis kayak orang pemulihan hati Bapa gitu kan, gak mungkin saudara ya. Jadi saya tetap hanya sekilas saja bersaksi. Sesudah selesai, direktur utamanya itu naik ke mimbar, naik ke atas di mimbar ini bicara. Saya baru tahu bahwa ibu ini yang tulis lagu ini. Dia bukan orang-orang yang suka dengar-dengar lagu rohani Bapak Ibu Saudara. Tapi dia seorang pekerja keras. Dia cerita, saya ini, dan sudah itu kan saya cari di LinkedIn kan. Saya cari tahu siapa dia karena kesaksian. Dia dulu hebat pekerjaannya di bank. Kemudian ada yang lebih hebat lagi, perusahaan mau hire dia. Sudah kemungkinan keterimanya tinggi karena memang dia orang hebat, orang pintar. Seolah-olah dia tangkap itu ya, pasti keterima. Jadi dia resign dari pekerjaan lamanya. Tapi apa yang terjadi? Gak keterima. Udah resign, gak keterima. Dia hancur hati sekali Bapak Ibu Saudara. Apa hubungannya dengan kesaksian saya? Dia dengan lunglai, ketika dia baru dapat keputusan itu dia masuk ke mobil, dia hening di mobil dan ketika dia nangis Bapak Ibu Saudara. Merasa seperti membuat satu keputusan yang sangat fatal. Kemudian dia nyalakan mesin mobil, tape-nya nyala. Yang keluar apa saudara? Cek lagi. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia kan gak diberi, dia gak ngalamin kan. Tapi ketika dia dengar alunan lagu itu, dia ketemu coach. Karena lanjutannya, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia ketemu dengan coach, gak pernah tinggalkan aku sendirian. Sekalipun sepertinya ada satu kegagalan dalam hidupku. Dan ketika dia apply lagi Bapak Ibu Saudara, yang terima lebih kecil dari perusahaan yang dulu dia sudah hebat. Kayak ikan teri lah di sebuah perusahaan besar gitu, ada cabang yang baru dibuka. Modalnya masih kecil, masih bilangan M. Dia pekerja keras, lakukan semua seperti atlet yang bertanding. Apa yang dipercayakan dikerjakan dengan setia. Karena ada coach yang berkata, tak kubiarkan kau jalan sendirian. Dan waktu itu saudara, dia saksi di depan karyawan-karyawannya. Dia cerita, waktu saya masuk asetnya masih M. Tapi bersama coach yang nolong, dengan dia terus mengembangkan diri, mempercayakan dia dan tekun, aset tahun itu sebelum pandemi jauh saudara, sudah 12 T. Coba saudara bisa bayangkan. Dan akhirnya perusahaan ini jadi dipandang oleh perusahaan besarnya, holdingnya. Kok bisa ya? Jadi saya berpikir sini, Tuhan padahal waktu dulu aku ngomong, Tuhan genapilah janjimu supaya
Ada orang-orang di luar sana Tuhan, yang aku bisa cerita, kalau mengandalkan Tuhan, dalam pertandingan pasti mereka bisa menang. Terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Dan cerita, sesudah itu saya kan jadi makin penasaran sama Bapak ini. Sekarang dia lagi jadi berita. Merger perusahaan makin gede lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya dulu dia mungkin yang dia nangis itu seperti orang berlari lawan orang jalan kaki tapi udah mulai mau ngeluh. Tapi sekarang masuk seperti orang berpacu melawan kuda. Nengok ke belakang, yang dulu nangis itu cetek, Bapak Ibu Saudara tangkap. Karena sekarang udah ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, yang tidak akan dia dapatkan kalau dia tidak masuk dalam gelanggang pertandingan itu. Jadi hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Soalnya berat, ya berat. Tapi bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara lalui, Bapak Ibu Saudara next level, Bapak Ibu Saudara lihat ke belakang, ternyata dulu yang berat itu enggak terlalu berat. Alangkah bodohnya kita kalau kita menyerah. Amin. Dan ternyata kenapa bodoh kalau menyerah? Di depan ada yang lebih luar biasa lagi yang akan Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, nempel sama Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita berjalan sendirian.